Cek cek 1, 2, 3. So hi, ini adalah hari ke-21 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak pede, nggak ekspresif, nggak ada jedanya, menjadi cara omongan baru yang lebih santai, yang lebih pelan, yang lebih aktif, ekspresif, dan juga berbicara menggunakan jeda. Kenapa saya ingin berbicara menggunakan jeda? Banyak orang yang berpikir dan banyak pula beberapa orang yang berkomentar di konten saya sebelumnya, mereka bilang bahwa zaman sekarang itu harus ngomongnya cepat. Ya, mungkin bagi beberapa orang ngomong cepat itu penting, tetapi bagi saya nggak mau ngomong terlalu cepat. Saya ingin ngomong lebih santai, lebih pelan, dan juga lebih bermakna, dan tentunya ngomong menggunakan jeda. Karena menurut saya, jeda ini seperti spasi. Kalau kita baca buku, atau ketika kita mengirim pesan di WhatsApp tanpa menggunakan spasi, yang terjadi adalah orang akan bingung, dan itu sama saat ketika berbicara. Kalau saya ngomong terlalu cepat tanpa menggunakan jeda dari poin 1, poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, orang nggak ada waktu untuk mencerna apa yang saya bicarakan. Dan itu sebabnya saya melatih diri saya untuk berbicara lebih pelan dan berbicara menggunakan jeda seperti ini, karena jeda bisa membantu orang lain paham apa yang kita bicarakan. Karena menurut saya, inti dari komunikasi adalah berbicara dengan baik agar orang lain paham apa yang kita bicarakan. Kalau saya ngomong panjang lebar, ngomong berjam-jam, tapi orang lain gak paham, berarti komunikasi saya gagal. Dan menurut saya, salah satu cara untuk berhasil dalam berkomunikasi adalah berbicara pelan dan juga berbicara menggunakan jeda. Dan di hari 21 ini, saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Karena ketika saya baca buku, saya akan mendapatkan wawasan yang baru, wawasan yang banyak, dan ketika ilmu, materi, wawasan saya banyak, maka saya bisa ngomong lebih lancar. Dan ketika saya membuka mulut yang lebar, saya juga memperkuat otot di sekitar mulut saya. Dan ketika otot di mulut ini kuat, maka outputnya adalah artikulasi saya lebih bagus, saya mampu untuk ngomong lebih lancar dan juga lebih lama. Dan juga ketika saya latihan membaca dengan volume yang tinggi, bukan dalam hati ya, tapi membaca dengan volume yang tinggi, secara tidak langsung saya juga latihan untuk berbicara. Ingat, semua bisa karena terbiasa. Kita akhiri yappingnya dan langsung saja ke latihannya. Dan buku yang saya baca kali ini judulnya adalah Bicara Itu Ada Seninya. Buku yang sangat relate karena saya sedang berjuang untuk meningkatkan skill berbicara di depan kamera ataupun di depan umum. Storytelling merupakan plot yang kokoh. Mengeluarkan iPod dari kantong celana jeans. 1000 musik ada di kantong Anda. Pada tahun 2001, Steve Jobs memulai presentasinya tentang iPod dengan beberapa kalimat. Beberapa saat kemudian, ia merogoh kantong celana jeansnya. Saat ia mengeluarkan benda kecil, audiens langsung bertepuk tangan. Sebuah reaksi takjub melihat benda sekecil itu. Lalu ia berbicara dengan tenang.
Saya selalu penasaran apa fungsi kantong celana jeans. Sekarang pertanyaan itu telah terjawab. Dengan berat hanya 0,1 kilogram, iPod bisa dimasukkan ke dalam kantong. Pada saat itu, iPod merupakan produk canggih dengan kapasitas penyimpanan sampai 5 GB dan termasuk barang yang mahal. Bagaimana jadinya jika ia hanya menyebutkan fakta-fakta tentang berapa beratnya, berapa kapasitas penyimpanannya, apa fungsinya saja? Mungkin audiens hanya akan memperlihatkan reaksi tidak peduli seperti performa bagus tapi mahal ah. Walaupun demikian, Steve Jobs dengan cerdas mengeluarkan iPod dari kantong celana jeansnya secara langsung untuk menekankan betapa kecilnya iPod dibandingkan dengan produk lainnya. Terlebih lagi, ia juga menyebutkan bahwa iPod dirancang khusus agar pas dengan kantong, terutama bagi orang-orang yang sering memakai celana jeans. Audiens pun bisa ikut membayangkan sambil melihat iPod yang ada dalam genggaman Steve Jobs. Saat memakai celana jeans, aku juga bisa kemana-mana membawa iPod di kantong sambil mendengarkan musik tanpa perlu repot. Keren sekali kan? Steve Jobs menggunakan storytelling dalam berbagai aspek saat memperkenalkan produk. Ketika menyampaikan statistik atau angka apapun, ia mengubahnya menjadi sebuah cerita. Jika iPhone terjual sebanyak 4 juta unit, maka ia akan mengatakan bahwa rata-rata 20.000 unit terjual dalam satu hari. Dengan begitu, audiens bisa lebih membayangkan tentang berapa banyak produk yang terjual. Sepanjang presentasi, ia menyajikan slide One More Thing yang terus berantai seperti cerita dan menyiratkan dengan isi yang sangat menarik. Dari sini kita tahu bahwa Steve Jobs adalah raja presentasi storytelling. Demikian pula dengan shopping host Jung Yeon Jung. Dengan membaca Naneun 30 Choga Dareuda atau 30 seconds difference, kita bisa tahu apa yang dikatakannya saat menjual mantel. Anda pernah lihat Jun Ji Hyun memakai 2 lapis mantel dalam drama My Love from the Star kan? Ia sangat cantik memakai mantel tipis yang di luarnya dilapisi dengan mantel yang tebal. Saya juga belakangan ini sedang diet supaya bisa memakainya seperti Jun Ji Hyun. Saat memperkenalkan produk, ia menghindari menyebutkan nilai, statistik, komposisi, dan karakteristik produk serta menggantinya dengan kisah atau cerita yang sangat kuat. Menurutnya, home shopping host bukan sekedar orang yang menjual produk. Home shopping host berperan membantu konsumen menemukan stylenya, membuat cerita baru dalam kesehariannya, dan memperoleh kebahagiaan. Kisah yang kuat membutuhkan plot yang kuat. Kisah yang kuat membutuhkan plot yang kuat. Dan ada 8 unsur yang diperlukan untuk plot yang kuat. Yang pertama, tidak ada ketegangan, tidak ada plot, tidak ada masalah, tidak ada plot. Maka dari itu, semua storytelling, semua film, semua video pendek, semua cerita yang bagus pasti ada masalahnya. Karena ketika tidak ada masalah, tidak akan ada ketegangan. Dan tanpa ketegangan, tidak ada plot yang bagus.
Dan yang kedua, ciptakan ketegangan dengan daya konfrontasi. Yang ketiga, maksimalkan ketegangan dengan daya konfrontasi. Menciptakan ketegangan, memaksimalkan ketegangan. Dan yang keempat, sifat tokoh harus berubah. Yang kelima, jadikan semua peristiwa adalah sesuatu yang penting. Yang keenam, membuat masalah atau peristiwa yang terlihat remeh. Yang ketujuh, keberuntungan tokoh utama. Yang kedelapan, peran tokoh utama dalam klimaks. Oke, barusan saya belajar mengenai cara bercerita atau cara membuat storytelling yang bagus. Dan menurut saya juga setuju mengenai beberapa poin yang telah disampaikan sebelumnya. Storytelling adalah salah satu hal yang penting untuk dikuasai. Maka dari itu, saya tidak hanya belajar untuk berbicara, tapi saya belajar untuk mampu bercerita atau mampu untuk storytelling dengan baik. Karena storytelling ini sangat penting. Dengan cerita, kita bisa menyampaikan sesuatu lebih menarik. Dan faktanya adalah orang itu jauh lebih mengingat cerita daripada statistik. Contohnya kalau buku ini, saya bisa bilang bahwa buku ini harganya sekian, halamannya sekian, judulnya sekian, manfaatnya ini, fiturnya ini. Bisa saja, tapi itu tidak terlalu kuat. Akan jauh lebih powerful ketika saya menjelaskan buku ini dengan cerita. Contohnya seperti 2 tahun lalu saya ingin belajar berbicara, tapi saya tidak tahu caranya. Hingga akhirnya saya membeli buku ini, dan ketika saya belajar dari buku ini, saya mampu untuk tahu strategi, cara untuk meningkatkan skill bicara saya. Dan saya bisa berubah yang dulunya pemalu menjadi pede, yang tadinya tergesa-gesa menjadi pelan, yang tadinya belibet menjadi lancar berbicara. Enak bukan? Maka dari itu, alasan saya untuk latihan bicara dan latihan storytelling adalah dua hal ini combo maut, tidak hanya untuk meningkatkan value, tapi saya bisa membagikan impact, bisa mengembangkan bisnis saya, dan masih banyak lagi. So thank you for watching this video. Ini adalah hari ke-21 saya belajar dan juga menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. I wish you all the best. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. Sampai jumpa di video lainnya.